Halo semuanya, selamat datang. Kalian pernah mikir nggak sih, semua aplikasi keren yang kita pakai tiap hari itu kok bisa cepet banget ya? Nah, di balik itu semua, ada mesin rahasia yang kerja keras. Dan hari ini, kita bakal bongkar tuntas fondasi dunia digital itu. Contohnya nih TikTok. Pernah nggak kalian heran, halaman For You tuh kok bisa langsung muncul dan isinya pas banget lagi sama selera kita? Pertanyaan simple, tapi jawabannya, wow, ini rahasia besar loh. Gimana coba caranya aplikasi sekelas TikTok proses miliaran data dan kasih tontonan khusus buat kamu, cuma dalam sekejap? Jawabannya, tentu aja bukan sihir. Tapi ini soal teknologi yang super cerdas. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal kulik abis rahasia di balik nebutnya aplikasi-aplikasi favorit kita. Coba deh bayangin skalanya. Kita ngomongin TikTok, Tokopedia, platform raksasa. Jutaan orang login barengan. Tiap detik, miliaran data diproses. Dan kita sebagai user maunya apa? Semuanya muncul kurang dari 1 detik. Gila kan? Kalau dipikir-pikir, ini tuntutan yang luar biasa. Nah, ini dia masalahnya. Kalau semua data itu cuma dibuang gitu aja, ditumpuk tanpa aturan, itu ibarat kalian naruh barang di gudang yang super berantakan, tanpa label, tanpa apa-apa. Apa yang terjadi? Ya jelas, nyarinya bakal lama banget, servernya bisa-bisa ngehang, dan ujung-ujungnya kita sebagai pengguna bakal kesel, terus ya udah uninstall, pindah ke aplikasi lain. Bener kan? Nah, untuk ngatasin kekacauan tadi, disinilah pahlawan kita muncul. Datanya itu perlu diatur, perlu disusun dengan rapi. Dan gimana cara menyusunnya? Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi, apa itu struktur data? Gampangnya gini, ini adalah cara spesifik buat ngatur dan nyimpen data di komputer. Tujuannya, biar data itu bisa diakses dan diubah secara super efisien. Jadi, bukan cuma soal nyimpen ya, tapi nyimpen dengan cerdas. Kuncinya di situ. Buat lebih kebayang, coba lihat rumus simpel ini. Organisasi data yang cerdas ditambah algoritma yang cerdas, hasilnya adalah solusi yang optimal. Keren kan? Jadi struktur data itu kayak perpustakaan yang super rapi. Dan algoritma itu pustakawannya yang jago banget, yang tahu jalan pintas buat nemuin tuku yang kamu cari. Gabungin keduanya, boom, dapat solusi paling efisien. Oke, mungkin konsepnya masih agak ngawang-ngawang ya. Tenang aja. Sekarang kita coba pakai analogi dari hal-hal yang sering kita temuin sehari-hari, biar lebih nempel di kepala. Pertama, ada yang namanya array. Kalian pakai Spotify kan? Nah, bayangin aja playlist kalian. Lagunya kan berurutan tuh. Ada lagu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ada indeksnya yang jelas. Nah, persis kayak gitu cara kerja array. Berikutnya ada stack. Coba deh buka Instagram. Waktu lihat history-story orang, yang paling baru kalian tonton munculnya di paling depan kan? Itu konsep last in, first out. Yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Atau bayangin aja tumpukan piring kotor. Yang paling atas kan yang dicuci duluan. Nah, itu stack. Kalau queue, ini kebalikannya stack. Gampangnya bayangin aja antrian. Mau itu antrian check out di Shopee atau antrian di kasir minimarket. Siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayanin duluan. Konsepnya first in, first out. Simple dan adil kan? Terakhir, untuk contoh kali ini, ada yang namanya tree atau pohon. Ini persis kayak cara kita nyusun file di laptop atau Google Drive. Ada folder utama, terus di dalamnya ada subfolder. Di dalam subfolder itu ada subfolder lagi. Jadi strukturnya itu berjenjang, punya hierarki, kayak cabang-cabang pohon. Oke, dari tadi kan kita udah lihat ada banyak banget jenisnya. Nah, sekarang coba deh kalian pikirin. Kenapa sih kita butuh macam-macam cara buat ngatur data? Kenapa nggak pakai satu cara aja buat semua masalah? Coba direnungin bentar. Cluenya, setiap masalah itu unik, jadi butuh alat yang pas juga kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat seberapa dramatis dampak dari milih struktur data yang tepat. Ini bukan lagi soal beda-beda tipis, tapi bedanya langit dan bumi. Skenarionya begini, bayangin kita harus nyari satu username dari total 1 juta username. Ada 2 cara. Cara pertama, sebut aja cara brutal. Kita cek satu-satu, dari nomor 1 sampai nomor 1 juta. Cara kedua, cara cerdas. Datanya kita urutin dulu, terus kita pakai strategi belah dan taklukan. Nah, kalau kita pakai cara pertama tadi, di skenario terburuknya kita bisa-bisa butuh 1 juta langkah. Bayangin 1 juta kali ngecek data. Sekarang siap-siap kaget.
Dengan cara kedua, yang pakai data terstruktur, kita cuma butuh sekitar 20 langkah aja. Iya, 20. Bukan 20.000, bukan 2.000, cuma 20. Lihat deh grafiknya. Kelihatan banget kan bedanya. Yang 1 juta itu batahnya sampai nggak kelihatan ujungnya. Sementara yang 20 langkah itu, ya ampun, kecil banget. Ini bukan cuma beda angka. Ini bener-bener game changer. Inilah kekuatan dari milih struktur data dan algoritma yang pas. Ngomongin soal game changer, sekarang ayo kita lihat gimana konsep ini jadi tulang punggung dari teknologi yang lagi super ngetren. Apalagi kalau bukan kecerdasan buatan atau AI. Contoh paling gampang, sistem rekomendasi Netflix. Ini tuh bukan cuma pakai satu struktur data, tapi kayak sebuah orkestra. Ada hash table buat nyimpen seleramu dengan cepat. Ada tree buat ngelompokin film berdasarkan genrenya. Terus ada graph yang paling keren buat nyari koneksi antar penonton. Dan ada heap buat ngeranking mana rekomendasi paling top buat ditampilin. Semuanya kerja barengan. Terus, apa jadinya kalau Netflix salah pilih fondasi ini? Ya pertama, rekomendasi filmnya bakal lemot banget. Kedua, sistemnya nggak bakal sanggup ngelayanin jutaan pengguna di seluruh dunia. Dan yang paling parah buat perusahaan, biaya servernya bisa meledak. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih dari dasar-dasar data sampai ke cara kerjanya AI. Sekarang waktunya kita rangkum poin-poin pentingnya biar nggak lupa. Jadi, ada 3 hal penting yang harus kalian ingat. 1. Ini semua soal performa. Sistem yang cepat dan bisa diandelin itu butuh fondasi yang kokoh. 2. Efisiensi itu segalanya. Ingat kan, bedanya bisa 20 langkah lawan 1 juta langkah. Jauh banget. Dan yang ketiga, AI dan machine learning yang canggih itu, rahasianya ya ada di struktur data yang efisien. Sebagai penutup, ingat kutipan ini baik-baik. Sistem yang cepat itu bukan soal server yang kuat, tapi soal struktur data yang cerdas. Jadi, lain kali kalian buka aplikasi favorit kalian dan semuanya terasa lancar jaya, ingat, di belakang layar, ada para arsitek digital yang menyusun data dengan sangat jenius. Ini bukan cuma soal ngoding, ini adalah seni. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya.